Jelang pilkada, uang palsu kembali marak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menangkap pembuat sekaligus pengedar uang palsu. Polisi menyita Rp7.500.000 uang palsu. Polisi Minggu malam mengamankan Ahmad Sardan, pelaku pembuat dan pengedar uang palsu. Pria 24 tahun ini ditangkap saat membeli telepon genggam dengan uang palsu. Warga Jalan Emi Sailen ini membeli telepon seluler melalui aplikasi belanja online dan membayar dengan uang tunai kepada korban. Merasa tertipu, korban melaporkan pelaku ke Mapolsek Rapocini. Polisi kemudian menyita puluhan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan pecahan Rp50.000 dengan total Rp7.500.000. Untuk di kami sendiri, aksi ini semenjak laporan pengaduan yang kami terima, yaitu sejak bulan 9. Jadi untuk di Polsek Rapocini itu ada 2 laporan pengaduan yang kami tindaklanjuti. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Rapocini, Kota Makassar. Polisi masih memburu 1 pelaku lain yang melarikan diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Mobil milik tim kampanye salah satu paslon Pilkada Kabupaten Mojokerto yang berisi tumpukan uang viral di media sosial. Badan Pengawas Pemilu akan memanggil tim kampanye salah satu pasangan calon yang diduga pemilik dari mobil yang berisi tumpukan uang tersebut. Warga Mojokerto dihebohkan dengan video mobil berisi tumpukan uang yang diduga milik salah satu paslon peserta Pilkada Kabupaten Mojokerto. Di dalam mobil terdapat ceceran uang pecahan Rp100.000 yang menutupi dashboard hingga kursi belakang. Menanggapi beredarnya video ini, Ketua Tim Kampanye IKFI Nabara, Santoso, mengakui mobil tersebut milik salah satu tim kampanye Iqbar bernama Najib. Pihaknya memastikan dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Mojokerto tidak ada unsur politik uang. Sementara pasca viralnya video mobil berisi uang, Bawaslu Kabupaten Mojokerto berkoordinasi dengan tim Gakumdu untuk menginvestigasi lebih dalam dan akan memanggil Ketua Tim Kampanye IKFI Nabara. Setelah menerima video itu, kami langsung berkoordinasi dengan kawan-kawan yang ada di sentra Gakumdu, terutama di penyidik kepolisian. Jadi kami saling memberi informasi berkaitan dengan proses investigasi yang kami lakukan. Pasangan IKFI Nabara maju dalam Pilkada Kabupaten Mojokerto diusung koalisi banyak partai, yaitu Partai Demokrat, PAN, Nasdem, dan PKS. Dr. Ikhvina Fatmawati, mantan istri Bupati Mojokerto Mustafa Kamal Pasha, yang ditangkap KPK dalam kasus gratifikasi jabatan. Sedangkan Muhammad Albara adalah putra Kiai Asep Saifuddin Kalim, pemilik Ponpes Amanatul Ummah di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, pekerja seni atau pelaku budaya menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak sejak pandemi COVID merebak. Sebagian besar dari mereka kini kehilangan mata pencaharian akibat larangan pentas. Bahkan pemirsa, para pekerja seni tersebut kini harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pandemi telah memukul berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya seni budaya yang mati suri sejak virus corona merebak. Dampaknya ribuan pekerja seni dan pelaku budaya kehilangan mata pencaharian karena pertunjukan hingga pentas tempat mereka mencari nafkah telah terhenti selama berbulan-bulan. Anggota Sanggar Seni Trajuwening di Desa Kandangan, Kabupaten Gresik salah satunya, hampir 7 bulan tidak menerima panggilan mentas. Demi menghidupi keluarga, mereka terpaksa alih profesi dengan bekerja serabutan, diantaranya ojek online maupun buka usaha kuliner seadanya. Harapannya sih pandemi cepat berlalu ya.
supaya kita bisa manggung lagi, ada job banyak lagi kayak dulu. Secara ekonomi kalau job banyak juga terbantu, pastinya seperti itu. Sangat-sangat sekali dibutuhkan. Semoga ya pandemi ini cepat berlalu biar tanggapannya bisa lancar kayak dulu lagi. Soalnya kan hasil dari tanggapan itu bisa membiayai saya kuliah gitu. Kesulitan yang sama juga dialami seorang pekerja seni asal Semarang, Maria Yuliana Putri Andita. Sejak awal Maret lalu, Maria kehilangan satu-satunya pemasukan akibat tidak lagi mendapat panggilan menyanyi karena larangan pertunjukan yang bisa memicu kerumunan. Ya, sebelumnya sih terima kasih untuk pemerintah ya kalau kasih bantuan sebesar 1 juta. Cuma terus terang aja dengan segitu, ya untuk kebutuhan sekarang sih ya nggak cukup sih, cuman dicukup-cukupkan. Berdasarkan survei Ditjen Kebudayaan hingga April 2020 lalu, sebanyak 41.000 lebih pekerja seni di tanah air terdampak secara ekonomi akibat mewabahnya virus corona. Sebagai upaya membantu perekonomian para pekerja seni, Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengucurkan bantuan hingga Rp1 juta. Bantuan ini diharapkan menjadi angin segar di tengah masa sulit pandemi COVID-19. Dari Semarang dan Gresik, Dimas Yuli, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan salah satu seniman yaitu Mbak Endah Laras yang juga kena dampak ya dari COVID-19 karena berkurangnya jadwal manggung. Selamat siang Mbak Endah. Selamat siang Mbak. Baik, Mbak Endah ini biasanya menampilkan seni apa Mbak kalau boleh tahu? Saya basic tradisi, kadang karawitan Jawa, kadang juga teater tradisi seperti ketoprak dan yang lain-lain. Terus saya juga di keroncong. Jadi memang berangkat dari seni tradisi. Baik. Nah, lalu selama pandemi seperti ini, bagaimana Mbak? Pernah nampil nggak selama pandemi ini? Awal-awal kita dari Maret itu hampir sama sekali nggak ada, itu mungkin sekitar 2-3 bulan. Tapi kami semua berusaha untuk tetap fight, biasanya mengadakan live dari Instagram, dari mungkin Zoom meeting atau bagaimana. Tapi yang lebih memprihatinkan karena kalau teman-teman yang hanya dari hajatan ke hajatan, dari panggung ke panggung itu mereka udah langsung kayak udah putus asa mau ngapain gitu. Karena kalau kita sesama seniman-seniman yang mungkin bisa saling memberikan support lewat sosial media, tapi kalau seniman-seniman yang mungkin ya itu tadi yang dari panggung ke panggung itu yang sangat-sangat kasihan banget itu. Baik, kalau Mbak Endah sendiri cukup terbantukah dengan ada fasilitas online ataupun streaming untuk bisa tetap berkarya? Apakah dari platform ini juga bisa menghasilkan pemasukan, Mbak? Kalau pemasukan sih mungkin rate-nya ya mungkin dari 10% aja nggak ada ya. Kita justru kadang-kadang saling support antar seniman. Jadi seniman ini mengadakan jam session, terus kita support, nanti kita gantian. Dan kalau untuk nominal mungkin sangat tipis sekali, hanya biar eksistensi kita itu tetap ada loh, kita masih ada. Kita tetap berkarya, kita tetap nggak tinggal diam. Itu tugas kita karena untuk saling menyemangati sesama seniman lain. Dan seluruh pendukung kegiatan seni seperti soundman, seperti kru, dekorasi, panggung, lighting, dan yang lain-lain gitu Mbak. Nah, tapi bagaimana dengan penghasilan yang sangat menurun itu? Apakah Mbak dan juga seniman-seniman lain masih bisa tetap hidup dan juga bahkan mungkin ada yang punya karyawan tetap membiayai karyawannya seperti itu Mbak? Nah, kalau mungkin seniman-seniman yang sudah settle mungkin agak sedikit aman untuk biaya hidup sekitar berapa bulan ke depan itu masih aman. Tapi yang sangat kasihan pekerja seni tradisi yang hanya menghidupi bulan itu, penghasilan itu hanya untuk bulan itu gitu loh Mas. Jadi kadang-kadang mereka bekerja itu ya untuk menghidupi selama sebulan penuh itu, untuk besok dia juga mengandalkan bulan yang berikutnya untuk memenuhi kebutuhan, terus biaya sekolah dan yang lainnya. Jadi mereka mungkin kadang hampir nggak punya tabungan karena memang untuk menghidupi di bulan yang ketika dia bekerja. Baik, Mbak Endah, pemerintah memberikan bantuan kepada pekerja seni dengan nominal 1 juta per bulan. Mbak Endah sendiri apakah mengetahui tentang bantuan ini dan tanggapannya sebagai seorang seniman bagaimana Mbak?
Kalau saya dengar baru-baru aja ya, tapi tanggapannya ya tetap matur nuwun sekali. Pemerintah ewodene memberikan support, penyemangat dan kalau orang Jawa ngenteng-ngenteng ke kehidupan, meringankan pekerja seni yang saat ini sangat terpuruk. Tidak hanya pekerja seni loh Mbak, pendukung kegiatan seni seperti soundman, kru dan yang lain-lain itu juga sama seperti kita sebagai seniman. Baik, nah Mbak Endah, untuk mengucapkan rasa terima kasih mungkin dan juga untuk mengajak para seniman untuk tetap semangat di tengah pandemi ini, Mbak Endah kira-kira bisa menyanyikan satu lagu nggak Mbak untuk kita dan juga pemirsa iNews di rumah? Lagu keroncong nih favorit Wilson Mbak. Siap, jadi ini saya ciptakan langsung 5 menit sebelum live ini. Spesial untuk menyemangati seniman-seniman dan terima kasih iNews TV dan juga untuk pemerintah yang memberikan bantuan untuk kita semua. Oke, silakan Mbak Endah. Silakan Mbak Endah. Tetap semangat seniman Indonesia, semoga virus corona segera hilang, kita segera bisa bernyanyi dan berkarya, menghibur masyarakat semua. Tetap semangat seniman Wow, saya harus tepuk tangan, ini keren sekali. Memang beda kalau seniman 5 menit jadi lagu, kalau kita 5 hari jadi juga. 5 hari belum tentu bagus juga, ini tadi bagus banget tadi. Terima kasih Mbak Endah atas informasi dan waktunya, semoga setelah ini akan banyak job-job lagi ya yang Betul bermunculan. sekali, dan juga tetap semangat untuk seluruh seniman yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bertahan di tengah pandemi ini. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Peran Puskesmas dalam mendeteksi paparan virus corona sangat penting karena menjadi vaskes pertama bagi masyarakat. Protokol kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat harus ditaati saat berada di puskesmas agar tidak terpapar virus corona. Alat pelindung diri kini telah menjadi bagian penting bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Terlebih, tenaga kesehatan sangat rentan terpapar virus corona. Mendukung dan mengapresiasi tugas tenaga kesehatan ini, MNC Peduli kembali berbagi APD serta makanan dan minuman ringan untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di Puskesmas Taman Sari dan Kelapa Gading, Jakarta. Selama pandemi ini tentu pelayanan kita lebih waspada ya. Jadi kita memakai semua perisai-perisai yang disebut dengan APD itu. Jadi dari pertama mereka datang kami screening. Apabila mereka memang ada indikasi dengan keadaan yang menjurus kepada COVID, maka akan diberikan pelayanan kepada poli khusus. Untuk menekan angka penularan COVID-19, MNC Peduli terus mengajak masyarakat untuk disiplin dan taat menerapkan protokol kesehatan. Dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Bersama MNC Peduli, mari kita mendukung tugas tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya yang setiap hari memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Selama masa resesi, roda ekonomi melambat, bahkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Apa strategi menghadapi hantu resesi? iNews yang akan membahasnya usai jeda berikut.